Anggap Barat munafik Arab tidak simpatik dengan perang Ukraina dan dukung Rusia. Ketika perhatian dunia Barat tertuju ke Ukraina selama invasi Rusia, pengguna media sosial alias netizen di dunia Arab cenderung tidak menunjukkan solidaritasnya. Hal itu dikarenakan kurangnya dukungan internasional untuk warga Arab pada saat pergolakan. Pada platform media sosial seperti Facebook dan Twitter, banyak postingan dalam bahasa Arab telah melihat konflik dengan apa yang mereka katakan sebagai standar ganda keterlibatan Barat yang acuh tak acuh, serta intervensi mematikan paling buruk ketika datang ke negara seperti Suriah, Yaman, Libya, dan Irak. Banyak netizen melihat kemunafikan lebih lanjut di negara Barat yang buru-buru mengutuk dan juga menjatuhkan sanksi kepada Rusia sementara menutup mata atas kebijakan Israel terhadap Palestina. Dukungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terhadap Israel juga tak diterima dengan baik. Persamaan lain yang ditarik oleh netizen Arab termasuk sikap Eropa yang membuka pintu untuk warga Ukraina yang melarikan diri dari negara mereka versus migran Timur Tengah dan Afrika. Mahmud Pargo, peneliti Institut Alfred Deakin di Melbourne, memutakan tren ini menggunakan tweet dalam bahasa Arab yang diposting antara 22 Februari dan 15 Maret. Pargo menemukan bahwa hampir 12% dari semua postingan berbahasa Arab yang membahas perang Rusia-Ukraina, total 6 juta tweet, juga menyebutkan Rusia, Yaman, Irak, Afghanistan, dan juga Palestina ini seperti perspektif tingkat kedua ke Ukraina. Entah bagaimana mereka melihat sesuatu di Ukraina tentang diri mereka sendiri atau cerminan dari keluhan mereka, kata Pargo seperti dikutip dari Newsweek. Dia mencatat bahwa sementara pengguna Twitter berbahasa Inggris prihatin dengan pengalaman tingkat pertama dalam konflik, tweet dalam bahasa Arab fokus pada masalah gambaran yang lebih besar. Dan ini seperti studi tentang sesuatu itu objek dan itu hanya merujuk Anda pada sesuatu yang lebih besar tentang masalah politik, hubungan internasional, kemunafikan Barat, dan seterusnya. Pargo mengatakan penelitiannya masih dalam tahap awal dan belum memperhitungkan kemungkinan aktivitas koordinasi dari aktor asing, seperti peternakan troll yang berusaha menyebarkan disinformasi. Dunia Arab sendiri tidak asing dengan retorika terpisah. Di media sosial Arab, pengguna tidak senang dengan perbandingan maladroit wartawan dan juga komentator antara Ukraina dengan serta negara-negara Timur Tengah, dan juga penggunaan istilah liberal dimuat seperti beradab. Hal yang membuat orang sedikit kesal adalah yang mereka lihat sebagai perbedaan dalam perhatian internasional, tetapi juga dalam liputan media dan bahasa yang digunakan untuk berbicara tentang korban serta apa yang disebut dengan media Barat dan media lainnya, agresi Rusia, dan seterusnya. Demikian kata Dina Matar, profesor di School of Oriental and African Studies di London kepada Newsweek. Sementara istilah dan kata-kata ini tidak digunakan dengan cara yang sama ketika membahas katakanlah kerusuhan atau protes atau kekerasan dalam konteks dunia Arab. Dukungan untuk Rusia juga telah lazim dilakukan di lingkungan media sosial berbahasa Arab karena Kremlin dianggap melawan imperialisme Amerika. Narasi semacam itu juga dapat ditemukan di antara komentator Barat terkemuka yang mencap diri mereka sebagai anti-imperialis di Facebook, grup Facebook berbahasa Arab yang berfokus pada perkembangan Ukraina. Rusia mengumpulkan puluhan ribu anggota dan juga beberapa postingan harian memuji Rusia, beberapa penunjukan dukungan untuk Ukraina. Matar juga mengatakan bahwa kecenderungan di kalangan orang Arab untuk menegosiasikan dan mengasosiasikan Rusia dengan anti-imperialisme memiliki sejarah panjang yang terkait dengan perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme, yaitu sentimen umum semacam ini memiliki sejarah panjang. Seperti di bagian dunia lainnya, disinformasi yang disponsori Kremlin juga telah menyebar ke media sosial Arab. Penolakan pembunuhan warga sipil di Mariupol dan Bucha, serta desakan warga bahwa Ukraina mengoperasikan biolab telah beredar dalam bahasa Arab. Meskipun ukuran sampelnya cukup besar, postingan di media sosial tidak selalu mencerminkan pandangan semua orang Arab di Timur Tengah, Afrika Utara, dan juga diaspora. Di Lebanon, warga Ukraina di ibu kota Beirut bergabung dengan warga negara Lebanon untuk melakukan protes anti perang di dekat kedutaan Rusia. Sebuah jajak pendapat yang diterbitkan pada bulan Maret oleh think tank yang berbasis di Ramallah, Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina, menemukan bahwa 43% orang Palestina dan survei menyalahkan Rusia karena memulai perang dengan Ukraina, dibandingkan dengan 40% yang menyalahkan Ukraina. Namun 57% percaya perang menunjukkan standar ganda AS dan Eropa ketika konflik adalah tentang kependudukan Israel atas wilayah Palestina. 28% mengatakan
kedua situasi terlalu berbeda, sementara 10% berpikir negara-negara barat menentang Rusia sama seperti mereka menentang Israel. ASCS disebut munafik beri sanksi untuk Rusia tetapi Israel tidak. Amerika Serikat dan sekutunya disebut telah menerapkan standar ganda karena mendukung sanksi dan investigasi kejahatan perang internasional terhadap Rusia atas invasinya di Ukraina, namun memblokir hal serupa atas tindakan militer Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Namun kelompok-kelompok pro-Israel di AS menolak tuduhan itu dengan menuduh para kritikus telah membuat persamaan yang salah dengan mengeksploitasi penderitaan Ukraina. Bulan lalu, Amnesty International menyerukan PBB untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan terhadap Israel setelah bergabung dengan kelompok hak asasi manusia lainnya dalam menuduhnya melanggar hukum internasional dengan mempraktekkan apartheid dan juga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam dominasi Palestina. Pejabat Palestina dan juga pelapor khusus PBB di wilayah pendudukan juga telah mendesak sanksi atas perampasan tanah Israel di tepi barat, blokade Gaza dan pembunuhan besar-besaran terhadap warga sipil Palestina. Sementara mendesak untuk tindakan terhadap Rusia, bagaimanapun AS dan sekutunya telah menolak tindakan serupa terhadap Israel. Pada hari Selasa pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia bahwa mereka harus mengirim pesan tegas kepada Vladimir Putin untuk menghentikan invasi yang telah menghancurkan sekolah, rumah sakit dan juga bangunan tempat tinggal serta menewaskan ratusan warga sipil. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dibuat untuk menghentikan dewan ini. Jika kita tak bisa bersatu sekarang, kapan kita akan bersatu? Dalam pidato yang sama, Blinken juga menyebut penyelidikan Dewan Hak Asasi Manusia atau PBB yang sedang berlangsung di atas tindakan Israel di wilayah pendudukan adalah noda pada kredibilitas dewan dan menyerukan agar mereka dihentikan. Penyelidikan juga telah menemukan Israel bertanggung jawab atas pelanggaran hak untuk hidup yang terus-menerus kejahatan lainnya. Sarah Lewetson, mantan Direktur Divisi Timur Tengah Human Rights Watch, mengatakan ada persamaan yang jelas antara pelanggaran hukum internasional Rusia dan Israel termasuk melakukan kejahatan perang. Kami melihat bahwa bukan hanya pemerintah AS, tetapi perusahaan-perusahaan AS sangat antusias untuk menjatuhkan sanksi dan juga memboikot apapun yang memiliki hubungan dengan pemerintah Rusia. Bandingkan dengan kebalikannya ketika memberikan sanksi kepada Israel karena pelanggarannya terhadap hukum internasional, ke titik di mana negara-negara Amerika mengeluarkan undang-undang untuk menghukum orang Amerika, kecuali mereka berjanji untuk tidak pernah memboikot Israel. Sangat jelas bahwa alasan untuk menolak sanksi terhadap Israel atau bahkan kepatuhan terhadap hukum internasional adalah murni politik. Laura Friedman, Presiden Foundation for Middle East Peace, membandingkan dukungan Amerika untuk sanksi terhadap Rusia dengan upaya Kongres untuk melarang boikot terhadap Israel atas pemukimannya di wilayah Palestina AS. James Zogby, Presiden Institut Arab Amerika di Washington, membandingkan penggambaran orang Ukraina yang melemparkan bom Molotov sebagai aksi heroik mempertahankan wilayah mereka dengan orang Palestina yang dicirikan sebagai teroris atau militan karena melawan pendudukan dan perampasan tanah oleh Israel. AS tak sendirian dalam menghadapi tuduhan munafik. Inggris dan Kanada juga memimpin seruan agar pengadilan pidana internasional menyelidiki kejahatan perang Rusia-Ukraina. Tahun lalu, kedua negara mengatakan ICC harus menghentikan penyelidikan terhadap Israel, sebagian dengan alasan bahwa Palestina bukan negara berdaulat, meskipun diakui sebagai negara oleh PBB. Di Inggris, anggota parlemen Partai Buruh Julie Elliott mengatakan kepada parlemen bahwa ada standar ganda dalam hal membela Palestina. Orang-orang Palestina meminta untuk berbicara dan bertindak dalam istilah yang sama. Kami memberikan sanksi kepada Rusia atas Crimea dan kami sekarang kemungkinan akan menjatuhkan lebih banyak sanksi. Yang sepenuh hati saya setujui, namun orang-orang Palestina bertanya mengapa kami tak melakukan apapun untuk mengakhiri pendudukan Israel.